Sahabat TU Mandiri, Indonesia memasuki era baru, era teknologi dengan kualitas sumber daya manusia unggul sebagai garda terdepan kemajuan pembangunan bangsa. Teknologi memang dunia baru, hal asing bagi mereka yang tidak menguasainya. Tapi ini justru menjadi suatu keharusan, karena mereka yang tidak menguasai teknologi berarti tertinggal di belakang. Saya akan menceritakan hal penting soal memperkenalkan kebutuhan penguasaan teknologi bagi setiap orang. Ini contoh kecil, ponsel atau handphone. Ini merupakan alat komunikasi yang menggunakan teknologi. Di dalamnya terdapat banyak sekali fitur yang membawa kita ke dunia maya dan memberikan kita banyak sekali informasi. Jika kita tidak melek teknologi, maka benda ini menjadi tidak berguna. Ini adalah TU Mandiri, sebuah koperasi simpan pinjam yang juga sudah menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi pada anggotanya. Dari sistem keuangan, pembayaran, hingga penerapan marketplace. Semua itu merupakan hal baru yang menjadi kewajaran di zaman ini. Saya pernah punya pengalaman mendampingi anggota supaya pelan-pelan mulai belajar untuk berjualan secara online. Tetapi ketika produk-produknya sudah mulai dimasukkan, lalu orang sudah mulai pesan. Tetapi ketika sudah mulai pesan, ternyata nggak ada tanggapan, responnya terlalu lama. Sehingga orang yang pesan jadi khawatir nih. Uangnya udah berkurang, tetapi nggak ada tanggapan dari penjualnya. Lalu ketika coba kami tanya, oh ternyata HP-nya dibawa anaknya. Itulah kisah-kisah unik ketika kami mendampingi. Sejak sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, TU Mandiri telah memperkenalkan sistem pelayanan berbasis teknologi ini. Sistem keuangan, sistem pembayaran yang aplikatif, yang melahirkan Saktiling, semua dibuat untuk memudahkan para anggota melakukan aktivitas pengelolaan keuangan, perdagangan, dan melaksanakan usaha hingga transaksi pembelian dengan cara modern. Hal ini dilakukan TU Mandiri untuk menjawab tantangan zaman yang tak bisa ditolak. Tim kerja TU Mandiri turun ke lapangan melakukan pendampingan kepada para anggota. Mereka dikenalkan dengan dunia teknologi agar merasakan manfaat dan membentuk habitus digital di kalangan mereka. Pendampingan wirausaha, membuat package yang menarik, menjual dengan cara online, memperkenalkan aplikasi dan pembayaran non-tunai. Hingga lewat hadirnya Saktiling diperkenalkan dengan tekun. Namun usaha yang dilakukan itu rupanya belum menjadi cara yang efektif untuk menemukan solusi yang jitu dalam meningkatkan usaha mereka. Ekosistem yang diharapkan sebagai hasil pendampingan belum terbentuk dengan sempurna. Pandemi COVID-19 datang dan membuat dunia usaha mengalami guncangan. Pendampingan yang dilakukan TU Mandiri pada anggotanya pun terhenti. Mereka berpikir keras mencari solusi yang lain. Ya bingung, awalnya bingung. Mau jual apa, terus saya punya tanggungan gitu ya. Bapak sempat mau ke Papua. Sudah, jangan gitu saya. Terus ini aja, kalau memang rezekinya dari sini, ya insya Allah cukup. Kita telateni lah yang jualan masker itu. Ya alhamdulillah. Titik terang kemudian ditemukan, meski tidak tiba-tiba. Adalah seorang anggota TU Mandiri bernama Pak Hendra, seorang entrepreneur yang sudah selama berpuluh tahun mengembangkan usaha bisnis kuliner. Suster dan para anggota tim kerja bertemu, berunding, dan bersepakat. Mereka kemudian menjadi mitra. Para anggota TU yang lain diajak menjadi mitra penjual dalam usaha kuliner ini. Maka lahirlah apa yang kemudian dinamakan sebagai Dapur Move On.
para anggota dikenalkan langsung pada praktek bagaimana memproduksi barang dan cara menjualnya. Orang hidup kan harus bergerak. Bergerak itu kan move on. Kita ngomong bergerak bahasa apa yang paling gampang orang dengar? Move on, iya. Karena kalau diem ya mati. Pastilah. Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan itu sepanjang kita bergerak. Kita tidak akan mati kalau bergerak. Ini kan paling gampang karena kebetulan aja mereka lihat aku jualan pakai itu mulai dari sini. Tapi sebetulnya kemungkinan besar kalau ini bisa berkembang, dia tidak akan terbatas ke sini aja. Karena kan potensi banyak anggotanya kan banyak. Itu makanya kemudian kalau tidak salah ada gagasan pemerintah tentang multi pihak koperasi itu tuh bener itu buat saya harusnya dari dulu itu terobosan itu sehingga koperasi nggak kaku cuman taunya aku koperasi simpan pinjam cuma urusannya simpan pinjam tok ya nggak berkembang lah karena itu kan nggak mempertemukan banyak orang untuk berkolaborasi itu hanya punya untuk mempertemukan orang yang punya kebutuhan pinjam atau nyimpen kan gitu aja tapi nggak lebih dari itu gitu loh. Perlahan tapi pasti, di era pandemi itu, CU Mandiri melakukan langkah yang pasti, memberdayakan dapur move on yang ternyata menjadi cara yang bisa membantu anggota CU Mandiri mengatasi kesulitan hidupnya. Semangat CU sebagai sahabat yang merengkuh anggotanya terbukti tak hanya membuat mereka tak kehilangan harapan, tapi sekaligus bisa membantu menaikkan penghasilan mereka. CU Mandiri terus tegak berdiri menyelamatkan hidup anggotanya di saat lembaga koperasi lain jatuh dan bertumbangan. Sebelumnya saya kerja di pabrik, terus diajak teman kerja di dapur move on. Banyak pengalaman. Satu, dapat saudara. Yang kedua, bisa nambah skill-skill baru. Berani move on, berani hidup. Dibukalah outlet sebagai contoh konkret sebagai tempat menjalankan bisnis kuliner, di mana anggota dapat berjualan dan bertransaksi. Outlet-outlet ini akhirnya terus berkembang hingga ke wilayah Surabaya, Mojokerto, dan Jember. Pendampingan dalam pengelolaan usaha, termasuk sistem keuangan, melakukan promosi yang kesemuanya dilakukan secara digital, terus diupayakan tanpa henti. Program kemitraan Dapur Move On ini lahir sebagai sebuah keprihatinan untuk menghubungkan rantai pasok produksi, distribusi, dan juga konsumsi, baik bagi anggota dan juga calon anggota, para pelaku usaha kuliner berskala mikro. Program ini merupakan cara bertindak inovatif sekaligus kolaboratif yang dapat memberdayakan para mitra yang bergabung mulai dari hulu, yaitu para mitra produksi, sampai tingkat hilir, para mitra penjual akhir. Peran kami sebagai lembaga pembiayaan sekaligus sebagai pendamping mitra dalam hal pengelolaan usaha, literasi keuangan, usaha berbasis aplikasi digital, juga mendampingi survei ceruk pasar dan mengorkestrasi proses penjualan melalui marketing digital. Pada tahun 2021, program kemitraan Dapur Move On ini mulai kami optimalkan dengan melakukan pilot project. Saat ini sudah terdapat 12 outlet mitra penjual yang didukung oleh 2 unit produksi dan cukup bagus. Omset penjualan rata-rata per bulan ada sekitar 500 sampai 600 juta. Saat ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 30 orang di mitra penjual akhir dan 15 orang di mitra produksi.
sejalan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi dengan model multi pihak, maka kami berniat melembagakan program kemitraan Dapur Move On ini dalam koperasi dengan model multi pihak, sehingga para pihak yang berkolaborasi, baik entrepreneur, mitra produksi, dan mitra penjual akhir, dapat memiliki, menggunakan, dan pada akhirnya mengalami manfaat dari lembaga koperasi multi pihak ini. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam bentuk pendampingan proses pelembagaan program kemitraan Dapur Move On ini menjadi koperasi dengan model multi pihak. Juga dalam pendampingan usaha di bidang kuliner dalam koperasi multi pihak Dapur Move On dan marketing produknya. Apa yang dikatakan suster tadi menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh tidak mudah. Namun mereka terus menebar optimisme bahwa jejak langkah itu suatu saat kelak akan membawa hasil yang nyata. Kami ingin memberikan satu apresiasi pada Koperasi CU Mandiri yang secara nyata telah membangun koperasi yang relatif cukup sehat dan tangguh, dan terbukti mampu memberdayakan anggotanya. Dengan anggota saat ini lebih dari 6.000-an orang dan aset 115 miliar rupiah, Koperasi CU Mandiri merupakan salah satu potret koperasi yang cukup membanggakan di tanah air kita. Kementerian Koperasi dan UKM tentu sangat senang dan mendukung upaya dan ikhtiar dilakukan oleh Koperasi Mandiri dalam melakukan pemekaran lembaga atau spin-off. Hal ini inline dengan strategi modernisasi koperasi yang saat ini sedang kami kembangkan. Ditambah bahwa koperasi yang diinisiasi pembentukannya sebagai bentuk dari pemekaran spin-off dari Koperasi CU Mandiri ini dalam bentuk koperasi multi pihak di sektor kuliner. Tentu hal tersebut sangat baik untuk mengungkit berbagai modalitas serta sumber daya para pihak yang beraneka ragam. Ujungnya tentu kita arahkan kepada kesejahteraan bagi seluruh stakeholder di dalamnya. Pemerintah sudah mengatur melalui Permenkop dan UKM nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi multi pihak dan inisiasi Koperasi CU Mandiri dalam mengeksersis pengembangan atau spin-off melalui koperasi multi pihak saat ini merupakan satu langkah yang tepat dan strategis. Kami dari Kementerian Koperasi dan UKM siap mendukung inisiatif baik itu dengan berbagai fasilitasi yang dibutuhkan dalam pengembangan koperasi multi pihak. Semoga koperasi multi pihak yang diinisiasi oleh Koperasi CU Mandiri bisa menjadi best practice, mampu menjadi percontohan bagi koperasi-koperasi lain di tanah air kita. Sukses dan jaya selalu koperasi Indonesia, koperasi keren, koperasi modern. Sahabat CU Mandiri, itulah sekilas jejak langkah perjalanan CU Mandiri yang selalu ingin menjadi sahabat bagi anggotanya. Kami tentu ingin memberikan yang terbaik bagi siapapun yang mengalami perjumpaan dengan kami. Karena sesungguhnya itulah cita-cita dan juga gagasan berpikir kami. Semoga apa yang kami kabarkan ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua. Tak hanya sekedar potret nyata bahwa sesungguhnya kehidupan ini sangat menyenangkan. Mampu berbagi cerita, pengalaman, manfaat,
mampu meraih apapun yang menjadi ide selama kita mau terbuka dan bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, sesuai bakat dan peran masing-masing. Bekerja bersama, bergotong royong, and together, make everything come true.